semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem persediaan barang di toko Seri Arta Motor. Namun sebelum itu, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Deksumasari dengan nomor NIM 211031156. Perkenalkan, nama saya Nika Delia Safitri dengan NIM 211031442. Dan saya Niputro Sachani Putri dengan NIM 211031138. Selamat. Bagian-bagiannya itu ada empathize, primer, sekunder, divide, idiot, ada kebutuhan data, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kemudian ada prototype, format yang diajukan, statement of purpose, event list, konteks diagram, data flow diagram level 0, dan data flow diagram level 1. Yaitu mengenai empathize. Di sini empathize itu membahas mengenai data primer dan juga data sekunder. Pada data primer di sini dijelaskan bahwa toko Seri Arta Motor merupakan sebuah toko yang beralamat di Jalan Raya Canggu, Kerobokan. Toko ini bergerak di bidang mekanik yang menjual berbagai macam ban kendaraan, baik motor maupun mobil. Selain itu juga menjual berbagai jenis oli, under oil, press ban dalam, vulkanisir, tubeless, tukar tambah ban, velg, serta melakukan jasa pemasangan seperti pemasangan ban pada kendaraan mobil. Adapun pelaku di sini yaitu yang pertama ada owner, yang dimana owner sebagai kasir dan juga menginputkan data barang. Kemudian juga melakukan pemesanan ke supplier. Kemudian ada karyawan, yang dimana karyawan di sini sebagai orang yang akan mengecek jumlah stok barang dan juga akan mengeksekusi kebutuhan pelanggan, contohnya seperti tadi yaitu memasang ban. Dan yang ketiga di sini adalah supplier, di mana supplier di sini yaitu sebagai salah satu pemasok. Adapun salah satu kendala pada toko ini yaitu pada proses persediaannya, di mana toko ini mengalami kendala pada proses persediaan yang mana owner masih kesulitan dalam melakukan proses persediaan barang karena pencatatannya di sini masih dilakukan menggunakan Microsoft Excel sehingga tidak dapat diupdate secara otomatis dan harus melakukan pengecekan yaitu 1-2 kali seminggu, sehingga hal ini juga masih kurang efisien dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada tahap ini juga kami melakukan wawancara untuk mengetahui mengenai lebih jelasnya kendala-kendala yang ada di toko Seri Arta. Selain itu di sini juga terdapat data sekunder yaitu berupa dokumentasi, yaitu dokumentasi nota pesanan barang. Define terdapat dua, yaitu owner dan karyawan. Yang pertama, owner melakukan penginputan data barang yang dilakukan selama 1-2 kali dalam seminggu. Yang kedua, pencatatan produk, harga, dan jumlah stok dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dan harus selalu diperbarui. Yang ketiga, tidak bisa melakukan pengurangan stok barang secara otomatis. Kemudian di samping itu terdapat juga karyawan. Yang pertama harus mengecek jumlah stok barang selama 1-2 kali dalam seminggu. Yang kedua membutuhkan waktu yang lama untuk mengecek jumlah stok barang. Selanjutnya itu dokumen flow yang berjalan. Ada 3 yaitu karyawan, owner, dan juga supplier. Dimulai dari owner melakukan atau meminta karyawan untuk mengecek stok barang. Kemudian dari karyawan cek stok barang dan membuat list stok barang. Balik lagi ke owner ada decision yaitu habis. Jika barang tidak habis maka owner akan menginput stok barang terbaru di Excel. Dan misal jika barang habis maka owner akan melakukan pemesanan ke supplier. Langsung ke supplier, di supplier menerima pesanan, menyiapkan pesanan, dan mengirim pesanan. Balik lagi ke owner menerima pesanan, kemudian owner mengecek barang yang datang, kemudian owner menerima bukti transaksi pembelian, kemudian owner juga menyimpan bukti transaksinya, dan owner melakukan input stok barang terbaru di Excel, dan selesai. Di sini terdapat 3 kebutuhan dalam membangun aplikasi ini. Yang pertama yaitu kebutuhan data. Nah, yang pertama itu ada data login. Di data login memerlukan username dan password. Nah, selanjutnya di data barang kita memerlukan kode, nama, jenis, jumlah, dan harga barang. Untuk data supplier kita memerlukan kode, nama, nomor telepon supplier, alamat supplier, jenis barang yang akan diorder, dan data pre-order. Nah, untuk data PO kita memerlukan tanggal PO, nama supplier, jumlah barang, nama barang, harga, dan total PO. Dalam data barang pesanan yang diperlukan adalah tanggal transaksi, jenis barang, nama barang, harga, dan total belanja. Selanjutnya kebutuhan fungsional.
Di kebutuhan fungsional ini, sistem dapat mengelola data menggunakan data pengguna, yaitu username dan data password. Sistem juga dapat mengelola dan menampilkan data barang, data supplier, data pre-order, data barang pesanan, dan data laporan pre-order dan laporan barang pesanan. Untuk selanjutnya, yaitu kebutuhan non-fungsional. Dari perangkat lunak sendiri, yaitu sistem dapat dijalankan pada Windows maupun iOS, dan juga dapat diakses melalui website. Dalam sistem Flow dibuat dengan aplikasi Visio, dan konteks diagram dan DFD dibuat dengan Power Designer. Aplikasi juga dapat diakses oleh banyak pengguna dalam waktu yang sama dan pastinya user friendly. Nah, kebutuhan dari perangkat keras yaitu yang pertama prosesor, hard disk, memori atau RAM sebesar 4 GB atau lebih. Selanjutnya yaitu sistem flow login yang terdiri dari user dan juga sistem. User akan mengisi data login, kemudian user menekan tombol login, dan sistem akan membuka database user. Jika benar, maka database tersebut akan menampilkan halaman yang diakses berdasarkan tipe hak aksesnya. Dan jika salah, maka akan kembali ke halaman login. Dan selesai. Yaitu sistem flow kelola data user yang terdiri dari owner dan juga sistem. Yang pertama, owner memilih menu user, kemudian sistem menampilkan halaman user. Kemudian terdapat decision di owner, kelola data. Jika owner tidak ingin mengelola data, maka masuk ke proses selesai. Dan jika owner ingin mengelola data, terdapat dua, ada tambah data dan juga ubah data. Jika owner tidak ingin tambah data, maka akan masuk ke proses ubah data. Dan jika owner tidak ingin mengubah data, maka akan langsung ke selesai. Dan ketika owner ingin tambah data, maka sistem akan menampilkan form tambah data user. Kemudian di owner mengisi form tambah data user dan sistem akan menyimpan data user di database user. Kemudian masuk ke decision ubah data. Jika owner ingin mengubah data, maka sistem akan menampilkan form ubah data user dan owner mengisi form ubah data user. Dan sistem akan menyimpan data user dan disimpan di database user. Kemudian dari database user ini akan menampilkan hasil kelola data user tadi yang sudah owner minta, kemudian akan masuk ke proses selesai. Nah, selanjutnya adalah sistem flow kelola data barang. Nah, dalam sistem flow kelola data barang ini dimulai oleh karyawan. Karyawan akan memilih menu barang, kemudian sistem akan menampilkan halaman barang atau menu yang sudah dipilih oleh karyawan tersebut. Nah, dalam pengelolaan ini, karyawan memiliki akses untuk menambahkan dan mengubah data. Apabila dia menginginkan untuk menambahkan data, maka sistem akan menampilkan form untuk menambahkan data. Nah, setelah diisi form tersebut oleh karyawan, maka form tersebut akan disimpan di database barang oleh sistem. Selanjutnya, apabila karyawan menginginkan untuk mengubah data barang, maka sistem akan menampilkan form untuk mengubah data barang. Nah, setelah selesai diisikan form tersebut oleh karyawan, maka data tersebut akan kembali disimpan ke database barang. Kemudian proses selesai. Selanjutnya, sistem flow kelola data supplier. Nah, sistem flow ini owner yang memulai. Owner akan memilih menu supplier, kemudian sistem menampilkan halaman supplier atau menu yang sudah dipilih oleh owner tadi. Kemudian, apabila ingin mengelola data, maka owner akan memilih untuk menambah atau mengubah data. Bila owner ingin menambah data, maka sistem akan menampilkan form untuk menambah data supplier. Nah, form tersebut akan ditambahkan atau diisikan oleh owner, kemudian akan disimpan kembali ke database supplier oleh sistem. Nah, selanjutnya apabila owner ingin mengubah data supplier tersebut, maka sistem akan menampilkan form untuk mengubah data supplier. Nah, form tersebut akan diisikan kembali oleh owner, akan diubah oleh owner, kemudian data yang sudah selesai diubah tersebut akan disimpan kembali ke database supplier. Nah, sistem juga akan menampilkan hasil dari olah data supplier tadi, kemudian proses selesai. Nah, ada sistem pemesanan barang atau pre-order. Nah, di sini kita menggunakan 3 user, yaitu yang pertama karyawan, sistem, owner, dan supplier. Nah, dimulai dari karyawan akan memilih menu pre-order di aplikasi. Kemudian sistem akan menampilkan menu pre-order yang sudah dipilih oleh karyawan tadi, dan apabila
karyawan ingin memesan barang, maka dia akan memilih menu pesan barang dan akan kembali diarahkan ke sistem. Sistem akan menampilkan form untuk memesan sebuah barang. Nah, setelah karyawan mengisi form tersebut, akan divalidasi kembali oleh owner. Setelah owner memvalidasi, maka akan kembali ke sistem, bahwa sistemnya akan menyiapkan data pre-order tersebut. Nah, data pre-order tersebut akan disimpan di database pre-order. Apabila sistem sudah menampilkan menampilkan hasil dari pre-order tersebut, maka karyawan akan melakukan pengiriman data tersebut ke supplier. Nah, supplier ini di sini menerima pesanan, kemudian menyiapkan dan sekaligus mengantar pesanan. Apabila pesanan sudah diantar oleh supplier, maka karyawan di toko akan menerima pesanan tersebut, mengecek barangnya dulu, kemudian menerima bukti pemesanannya dan juga surat jalan dari supplier, dan juga setelah itu karyawan melakukan pencatatan stok barang yang baru dan kemudian proses selesai. Nah, sistem flow kelola data barang pesanan. Nah, hal ini akan dimulai oleh karyawan. Karyawan akan memilih menu barang pesanan dan sistem akan menampilkan menu tersebut. Apabila karyawan ingin menambahkan data, maka sistem akan menampilkan form untuk menambah data. Setelah data selesai diisikan oleh karyawan, maka akan disimpan ke database barang pesanan oleh sistem. Nah, apabila karyawan ingin mengubah data, maka sistem juga akan menampilkan form untuk mengubah data. Setelah selesai mengisikan form tersebut, data akan kembali disimpan di database barang pesanan oleh sistem. Nah, apabila sistem akan langsung menampilkan hasil dari kelola data barang tersebut, baik itu kelola tambah data maupun kelola ubah data. Kemudian selesai. Selanjutnya, sistem flow kelola laporan persediaan barang. Ini juga dimulai oleh owner. Owner akan memilih menu persediaan barang, laporan persediaan barang, maka sistem akan menampilkan menu tersebut dari database barang. Apabila owner menginginkan untuk mencetak, maka sistem akan secara otomatis mencetak laporan yang diinginkan oleh owner tersebut. Nah, apabila owner tidak menginginkan untuk mencetak, maka proses akan selesai. Selanjutnya, sistem flow kelola laporan pre-order. Sama seperti sebelumnya, di sini juga dimulai oleh owner. Owner akan memilih menu laporan pre-order, kemudian sistem akan menampilkan menu yang dipilih oleh owner tersebut, dan owner akan memasukkan periode berapa dia ingin mengecek laporan tersebut. Nah, sistem akan menampilkan yang diambil dari database pre-order. Setelah laporan ditampilkan, apabila owner menginginkan untuk dicetak, maka pencetakan akan secara otomatis dilakukan oleh sistem. Apabila owner tidak menginginkan untuk mencetak, maka proses telah selesai. Nah, sistem yang terakhir yaitu logout. Nah, logout di sini bisa dilakukan oleh user. Caranya yang pertama yaitu untuk memulai, memilih menu logout, kemudian sistem akan menampilkan menu keluar, tanda tanya. Apabila pengguna memilih ya, maka sistem akan keluar dari aplikasi dan selesai. Pengelolaan persediaan pada penelitian ini dapat diakses oleh beberapa pengguna yang memiliki hak akses yang berbeda-beda, seperti pada karyawan yang dapat melakukan login, mengelola data barang, mengelola data pre-order, dan juga mengelola data barang pesanan. Untuk kemudian yang akan direkap menjadi sebuah laporan. Sedangkan owner dapat melakukan login, mengelola data user, mengelola data supplier, dan mengelola data barang. Nah, selanjutnya ada event list. Dalam event list ini terdapat beberapa data yang bisa dikelompokkan, yaitu sejumlah 6 data. Nah, data yang pertama itu adalah data login. Nah, yang kedua, data mengelola data barang. Nah, dalam pengelolaan data barang ini, kita dapat menambahkan data barang, mengubah data barang, dan mencari data barang. Selanjutnya yang ketiga, mengelola data supplier. Nah, dalam pengelolaan data supplier ini, kita juga dapat menambahkan data supplier, mengubah data supplier, mencari data supplier. Nah, yang keempat,
ada mengelola data pre-order. Nah, dalam pengelolaan data pre-order ini juga kita dapat menambahkan data pre-order, mengubah data pre-order, dan mencari data pre-order. Selanjutnya yang kelima adalah mengelola data barang pesanan. Nah, dalam pengelolaan data barang pesanan ini, kita juga dapat menambahkan data barang pesanan, mengubah data barang pesanan, dan yang terakhir mencari data barang pesanan. Yang keenam, sekaligus yang terakhir, dalam pengelolaan data barang di sini dapat dibagi dalam pengelolaan data barang tersebut juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama mengelola laporan barang, yang kedua mengelola laporan pre-order, dan yang ketiga mengelola laporan barang pesanan. Nah, dalam laporan barang ini kita juga dapat mencari laporan barang dan juga mencetak laporan barang. Begitu juga pada laporan pre-order, kita juga dapat mencari laporan pre-order dan juga mencetak laporan pre-order. Nah, yang ketiga itu laporan barang pesanan. Nah, barang pesanan ini tuh maksudnya tuh barang yang baru saja datang, baru saja selesai dipesan dan diantarkan oleh supplier, itu merupakan data barang pesanan. Nah, dalam pengelolaan laporan barang ini, kita dapat mencari laporan barang pesanan dan juga mencetak laporan barang pesanan. Nah, selanjutnya yaitu konteks diagram. Dalam konteks diagram ini kita menggunakan 2 entitas, yaitu yang pertama entitas owner dan juga karyawan. Nah, owner di sini memiliki akses untuk login, untuk mengelola data supplier, mengelola laporan pre-order, dan mengelola data laporan barang pesanan. Nah, untuk karyawan sendiri, dia memiliki akses untuk mengelola data barang, mengelola data login juga, mengelola data barang, mengelola data pre-order, mengelola data barang pesanan, mengelola data laporan barang. Flow diagram level 0. Sistem pengelolaan persediaan pada data flow diagram level 0 akan dijabarkan menjadi beberapa proses, yaitu login, mengelola data user, mengelola data supplier, mengelola data barang, mengelola data pre-order, mengelola data barang pesanan, dan mengelola laporan. Terdapat 2 entitas yang mengelola proses yang berbeda-beda, yaitu owner dan karyawan. Masing-masing dari proses tersebut disimpan dan diambil dari beberapa tabel penyimpanan, yaitu tabel user, tabel supplier, tabel barang, tabel pre-order, dan tabel barang pesanan. Data flow diagram level 1 mengelola data supplier. DFD level 1 ini mengelola data supplier yang dibagi menjadi 3 proses, yaitu tambah data supplier, ubah data supplier, dan cari data supplier. Entitas yang berperan pada proses pengelolaan data supplier adalah owner, yang dimana hasil pengelolaan data supplier akan disimpan pada tabel data supplier. Data flow diagram level 1 mengelola data barang. DFD level 1 mengelola data barang dibagi menjadi 3 proses, yaitu tambah data barang, ubah data barang, dan cari data barang. Entitas yang berperan pada proses ini yaitu adalah karyawan, di mana hasil pengelolaan dari data barang akan disimpan pada tabel data barang. Data flow diagram level 1 mengelola data pre-order. DFD level 1 mengelola data pre-order dibagi menjadi 3 proses, yaitu tambah data pre-order, ubah data pre-order, dan cari data pre-order. Entitas yang berperan di sini yaitu adalah karyawan. Hasil dari pengelolaan data pre-order akan disimpan pada tabel data pre-order. Data flow diagram level 1 mengelola data barang pesanan. DFD level 1 mengelola data barang pesanan dibagi menjadi 3 proses, yaitu tambah data barang pesanan, ubah data barang pesanan, dan cari data barang pesanan. Entitas yang berperan di sini yaitu adalah karyawan, di mana hasil dari pengelolaan data barang akan disimpan pada tabel data barang pesanan. Data flow diagram level 1 mengelola laporan. DFD level 1 mengelola laporan merupakan data flow yang menjelaskan proses pengelolaan laporan yang dihasilkan sistem seperti laporan barang, laporan pre-order, dan laporan barang pesanan.